Hai, aku Putri. Nah, beberapa dari kalian pasti udah tahu tentang video yang akan aku buat hari ini. Karena setelah aku upload video yang belajar TKA atau TPS dulu, di situ aku nanya ke kalian, kalian maunya aku bikin video PPU atau kuantitatif dulu. Nah, setelah aku baca-baca dari respon kalian yang terima kasih karena banyak banget, itu lebih banyak yang mau aku ngebahas PPU dulu. Tapi tenang aja, karena kuantitatif dan subtes TPS lain tetap bakal aku bahas di video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum nonton nih video aku yang belajar TKA atau TPS dulu untuk UTBK yang tinggal 3 bulan lagi, boleh kalian ke channel aku setelah kalian nonton video ini. Oke, jadi aku ngerti banget kenapa kita itu kadang-kadang suka males ngerjain PPU. Karena dia tuh kan teks-teksnya panjang-panjang banget kan. Walaupun emang sih PBM sama PPU juga suka ada teks-teksnya. Tapi kalau misalkan PPU itu kebanyakan soalnya analisis bacaan, ya nggak sih? Jadi nggak bisa kayak PBM yang misalkan nanyainnya frasa, abis itu nomina, verba, atau puebik, tanda titik, koma, kayak gitu kan. Jadi aku paham banget kenapa kadang-kadang kita jadi suka males baca dan biasanya PPU itu malah ngerjainnya asal-asalan gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku bakal ngasih ke kalian tips-tips membaca cepat untuk PPU. Yang pertama, membaca cepat itu harus juga dilatih. Gimana cara ngelatihnya? Kalian bisa banyak-banyak baca. Dari mana aja sih? Bisa dari artikel, berita, dan tentunya itu harus pakai bahasa yang baku dan sesuai dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan artikel-artikel gosip gitu ya, itu beda. Selain itu, buat pengetahuan tambahan lagi, kalian juga bisa nih sering-sering melihat-lihat kosakata di KBBI dan juga melihat aturan bahasa Indonesia yang benar di PUEBI untuk kayak tanda-tanda titik koma, dan lain-lain. Tips yang kedua untuk ngerjain soal PPU itu kalian baca dulu soalnya, baru baca teksnya. Kenapa? Biar kalian itu tepat sasaran gitu ngerjain soalnya. Misalkan nih, di soalnya tuh sebenarnya cuma ditanya simpulan dari paragraf 2. Tapi karena kalian langsung baca teksnya, kalian jadi baca semua teksnya gitu. Itu kan nanti malah buang-buang waktu. Jadi, lebih baik baca soalnya dulu, baca opsinya dulu, baru kita baca teksnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal PPU. Nah, sebenarnya soal-soal PPU itu hampir dari semua TO tipenya mirip-mirip ya, kayak nanyain tujuan teks, hubungan antar paragraf, pokoknya intinya analisis bacaan. Tipe soal yang pertama yaitu nanyain tujuan teks. Nah, memang tipe soal ini itu mengharuskan kita untuk mengetahui isi bacaannya. Tetapi kadang-kadang teks itu panjang banget dan kita ngerasa kayak kita tuh nggak punya waktu gitu untuk baca keseluruhan teks. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa tetap paham nih isi teksnya apa tanpa perlu membaca semua teks? Nah, kalian bisa dengan baca paragraf pertamanya. Kenapa? Karena kan paragraf pertama itu adalah pembuka paragraf-paragraf berikutnya. Jadi biasanya dari situ aja ketahuan tujuan teksnya itu apa. Lalu kalian juga bisa baca paragraf terakhirnya, karena kan paragraf terakhir itu adalah kesimpulan dari isi teks tersebut. Jadi biasanya dari paragraf pertama dan paragraf terakhir itu bisa nunjukin itu teks apa. Tapi kalau misalkan menurut kalian, kalian nih masih punya waktu, itu kalian juga bisa baca tengah-tengah dari teks tersebut untuk lebih paham gitu isinya apa. Nah, untuk teks-teks sendiri itu ada teks eksposisi yang berisi fakta, informasi, lalu ada juga teks persuasif yang biasanya bersifat mengajak atau mendorong kita, bukan mempengaruhi, dan biasanya ditandai dengan kata-kata misalkan sebaiknya, seharusnya, seperti itu. Tipe soal yang kedua adalah hubungan antar paragraf. Jujur aku males banget sebenarnya dulu ngerjain soal hubungan antar paragraf karena berarti kita tuh harus benar-benar paham gitu isi dari teksnya. Nah, di sini aku akan ngasih tahu ke kalian gimana cara mudahnya ngerjain soal hubungan antar paragraf. Yang pertama nih, kalian harus baca dulu per paragrafnya. Itu penting dong, karena kan kita nanyain hubungan antar paragraf. Setelah kita membaca per paragrafnya itu, misalkan kalian udah baca nih satu paragraf, itu kalian tulis tuh misalkan inti dari pembicaraan tersebut tuh apa gitu. Lalu nanti ke paragraf 2, kalian tulis lagi paragraf 3 dan seterusnya. Nah, ini nulisnya singkat-singkat aja, beberapa kata juga boleh, yang penting kalian tahu isinya apa. Nah, setelah udah kalian tentuin nih, misalkan paragraf 1 itu tentang apa, paragraf 2 tentang apa, nanti kalian itu jangan pikirin di kepala kalian aja gitu, jangan menyusun hubungan-hubungan antar paragraf ini sendiri gitu. Kalian lihat aja langsung ke opsinya. Nah, dari opsi itu baru kalian cek ke tadi inti paragraf yang udah kalian tulis. Nah, nanti tinggal dicoret-coret aja opsinya. Dan tips dari aku adalah mencoret-coret opsi itu lebih cepat dibandingkan dengan kita
berpikir menentukan hubungan atau menentukan jawaban sendiri gitu. Di sini ada contoh soal yang tadi aku sebutin dari Pahamify, dan kita bakal coba baca bareng-bareng untuk inti-inti per paragrafnya. Yang pertama, paragraf pertama itu pokoknya intinya ada pekerjaan yang memang berdiri lama dan harusnya itu perlu waktu untuk duduk. Paragraf kedua itu dijelaskan apa saja sih pekerjaan yang berdiri lama. Paragraf ketiga itu intinya postur berdiri yang terlalu lama dapat menyebabkan penyakit. Lalu paragraf keempat intinya adalah penyakit apa saja yang diakibatkan oleh berdiri terlalu lama. Nah, setelah itu tinggal kita lihat opsinya dan kita coret-coret aja mana yang salah. Nah, video ini boleh kalian pause dulu dan kalian mikir sendiri kenapa jawabannya bisa yang E. Kalau misalkan aku jelasin, itu intinya paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 itu sebenarnya hubungannya adalah penjelas aja gitu. Jadi bukan solusi, bukan sebab, bukan. Yang benar itu adalah yang E. Karena tadi paragraf 3 itu adalah postur berdiri lama dapat menyebabkan penyakit, dan paragraf 4 itu berisi penyakit yang diakibatkan. Jadi hubungannya itu adalah sebab akibat. Tipe soal yang ketiga adalah simpulan paragraf. Nah, kalau simpulan paragraf ini sebenarnya aku paling suka karena dia cuman menyuruh kita membaca satu paragraf aja. Nah, gimana sih caranya untuk mencari simpulan paragraf? Itu sebenarnya tinggal kalian baca aja paragrafnya, lalu nanti kalian lihat kata kuncinya. Setelah kalian lihat kata kuncinya, kalian lihat lagi ke opsinya. Nah, di opsi itu kalian harus milih yang memuat kata kunci tersebut dan sesuai dengan teksnya. Kalau misalkan ada dua kata kunci kayak di soal ini, nah itu kalian harus juga nyari opsi yang memuat dua kata kunci tersebut. Jadi misalkan sesuai tapi cuma ada satu, ya itu nggak boleh dipilih karena itu salah. Jadi harus ada dua-duanya yang memuat kata kunci tersebut. Nah, itu kan simpulan paragraf. Gimana sih kalau misalkan kesimpulan teks? Kalau kesimpulan teks itu sebenarnya kalian bisa juga pakai cara yang hubungan antar paragraf tadi. Jadi kalian cari inti dari per paragrafnya itu apa, lalu nanti bisa digabung-gabungin. Atau kalian juga bisa lihat dari paragraf terakhirnya aja, karena biasanya di situ kan memuat kesimpulan dari keseluruhan isi teks. Tipe soal yang keempat adalah ide pokok atau gagasan utama. Nah, cara mencari ide pokok ini sebenarnya cukup mudah, kalian tinggal cari aja kalimat utamanya. Ciri-ciri kalimat utama itu adalah kalimat yang nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya atau kalimat-kalimat penjelas. Nah, gimana sih cara menemukannya? Jadi misalkan ada suatu paragraf, terus kalian lihat nih kalimat 1 dan kalimat 2-nya. Kalau misalkan kalimat 2-nya itu mendukung atau berhubungan dengan kalimat 1, berarti kalimat 1 itu adalah kalimat utamanya. Seperti itu. Oke, di sini juga ada contoh soal dari ide pokok atau gagasan utama. Nah, ini bisa tinggal kita baca aja. Nah, di sini kelihatan kalau misalkan kalimat satunya itu adalah kalimat utama. Kenapa? Karena kalimat-kalimat lainnya itu adalah kalimat yang mendukung si kalimat satu. Seperti itu. Sekarang untuk soal PPU Bahasa Inggris, tipe soal yang pertama adalah biasanya dia tuh nanyain mana sih statement yang benar dan yang tidak benar gitu, sesuai dengan teksnya ya tentunya. Nah, cara kalian untuk mengerjakan soal ini adalah yang pertama adalah kalian lihat opsinya. Lalu misalkan nih, dari opsi A itu ada kata-kata I have 4 cats. Nah, itu nanti kalian langsung aja cari di teksnya mana yang kira-kira mengandung kata tersebut. Lalu tinggal dicek itu benar atau tidak. Atau kalau kalian mau, sebenarnya kalian bisa nih baca satu teks dulu dengan fokus ya tentunya, biar nggak bolak-balik, baru kalian tentuin mana yang benar, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau baca satu teks, tadi kuncinya kalian harus fokus biar bacanya itu benar-benar cuman sekali aja. Tipe soal PPU Inggris selanjutnya adalah biasanya nanyain moral value atau nilai-nilai moral. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah nilai-nilai moral itu mengharuskan kita untuk membaca dan memahami isi teks. Kenapa? Karena nilai-nilai moral itu biasanya tidak disampaikan secara gamblang gitu. Jadi dia biasanya tersirat. Jadi benar-benar kita harus pahami. Dan nilai moral itu bukan suatu fakta atau suatu informasi yang memang ada pada teks tersebut. Nah, misalkan kalian udah nemu nih mana yang kira-kira nilai moral di opsinya. Nah, kalau misalkan ada dua opsi yang kayaknya sama-sama nilai moral, itu kalian harus juga baca dari isi teksnya, mana yang sesuai, mana yang tidak. Jadi nggak bisa asal nembak gitu. Tipe soal PPU Inggris yang akan terakhir aku bahas adalah main purpose atau tujuan utama yang sebenarnya sama aja kayak bahasa Indonesia atau PPU Indonesia. Tujuan dari penulis menuliskan teks tersebut. Untuk cara-caranya itu hampir sama juga dengan yang PPU Bahasa Indonesia.
kalian bisa baca paragraf 1 dan paragraf terakhir untuk mengetahui isi teksnya itu teks apa. Nah, kalau misalkan aku rangkum, sebenarnya kunci dari mengerjakan PPU itu adalah kalian harus bisa membaca cepat dan teliti gitu, biar teksnya itu bisa kebaca semua dan kalian paham gitu sebenarnya apa sih isi teksnya kayak gitu. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa fokus pada saat membaca teks, biar nggak ngulang-ngulang baca teks terus dan nantinya buang-buang waktu. Itu dia tips dan pembahasan soal PPU dari aku yang semoga udah menjelaskan hampir semua tipe-tipe soal yang ada di PPU. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanya lagi, boleh aja di komen YouTube atau di DM Instagram. Dan kalian juga boleh nih saling membantu antar pejuang UTBK di komen YouTube. Terakhir, kalian jangan lupa untuk cek description box karena aku akan ada bagi-bagi soal part 2. Untuk kalian yang udah dapat linknya, itu kalian bisa langsung aja nanti akses dari situ. Tapi kalau misalkan kalian yang belum punya linknya, kalian bisa langsung aja DM Instagram aku. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan pokoknya kalian bisa ngerjain UTBK, ujian mandiri, dan lain-lain. Selamat! Bye!